Thank you, Lord. Saudara, Tuhan mengasihi hidup. Tuhan melihat hatimu saat ini. Tuhan menginginkan hidup kita untuk lebih lagi setia kepada Tuhan. Tuhan menginginkan hidup kita untuk lebih lagi bertekun dalam Tuhan. Nah saudara, Tuhan berkata hari-hari ini begitu jahat. Hari-hari ini begitu banyak sakit penyakit. Banyak segala macam kejahatan. Tapi Tuhan berkata di siang hari ini, terus andalkan kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup. Tuhan akan berkarya dalam setiap hidup. This night, court a light is a court at night. I will not secure light is a the best I will not secure alabas sikat aralabas akat aralabas akat. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Mari Kau kuduskan kami, sucikan kami semua Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk mendengar berita-Mu Tuhan di pagi hari ini, sehingga kami semua diteguhkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala intimidasi, intervensi, kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, jahat setan iblis dalam bentuk apapun, kami menolak, patah, runtuhkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami izinkan Tuhan seluas-luasnya Tuhan bekerja, dan Tuhan ambil alih akan ibadah ini, sehingga ibadah ini akan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, bukan hanya sekedar seremonial. Saya bisa anak-anak saya bisa kuliah, saya bisa jadi hamba Tuhan oleh karena kami berkebun di tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Nela, saudara-saudara semua yang sudah memberi kesempatan kepada saudara. Karena ini berbicara tentang doa, saya coba mau bawa saudara kepada Matius pasal 7 ayat 7. Di sana Alkitab berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara, meminta, saya mau kasih tahu kepada saudara, kadang-kala kalau kita mengalami sakit, kita cepat-cepat meminta, kita berdoa supaya kita sembuh, kan begitu? Dan nanti biar pendeta ada di mana, mesti berdoa, Pak pendeta, tolong doakan supaya sakit saya sembuh. Ya. Saya ajarkan kepada jemaat Tuhan, kita jangan jadi iman yang iman gampang, tetapi kita punya iman yang benar-benar radikal kepada Tuhan, bahwa ketika kita meminta sesuatu, kita tidak salah dalam hal meminta. Saudara, kenapa saya katakan salah meminta? Ada enggak ayat pendukungnya? Referensinya ada enggak doa yang sama? Ya, ada di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Supaya tidak salah kita ya. Dia katakan apa? Atau kita baca bersama-sama. 2, 3. Atau kamu berdoa juga, Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu apa? Salah berdoa. Sebab yang kamu minta jadi ternyata doa yang salah adalah doa yang apa? Untuk kita pakai untuk hawa nafsu kita. Nah, makanya saudara, kita salah berdoa. Tuhan mau begini. Apa yang kita minta kepada Tuhan, contoh misalnya kita mengalami masalah, saudara, kita mengalami sakit yang begitu berat, kita bukan berdoa, Tuhan sembuhkan sakit saya. Kadang-kala penyakit itu kan firman Tuhan bilang, Tuhan tidak mendatangkan penyakit kepada kita, benar enggak? Dengan bilur-bilurnya kita telah sembuh, yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Lalu kenapa kita sakit? Itu oleh karena kita sendiri. Tapi ketika kita sakit, kita minta, Tuhan sembuhkan sakit saya, sembuhkan sakit saya, sembuhkan sakit saya, dan bahkan tidak sembuh, kita merajuk ke Tuhan, kita marah ke Tuhan. Konsep doa yang sebenarnya, yang tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu, saudara, yang pertama begini, ketika kita berdoa waktu kita mengalami sakit, justru kita minta Tuhan supaya bersama-sama dengan kita pada saat kita mengalami sakit. Katakan amin. Amin. Supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami masalah. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kemampuan, bahkan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melewati semua proses itu dengan apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ketika kita senang, kita mengucap syukur. Ketika kita dalam penderitaan, kita tetap mengucap syukur. Kan? Dia katakan begitu. Nah, saudara, kita lihat baik-baik. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 ini itu menyatakan kepada kita,
Bukan keinginan yang kita dapati, tetapi kebutuhan. Tuhan menjawab setiap kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kadang-kadang manusia suka keinginan. Tadi saya senang ngobrol dengan orang hamba Tuhan. Saya bilang sama mereka, saya di misi, saya pernah menyampaikan dalam satu komitmen saya kepada jemaat dan kepada semua orang. Saya katakan, sampai mayat saya pun tidak ditemukan, itulah adalah sesuatu pelayanan yang luar biasa. Karena saya sering ke pedalaman, daerah-daerah suku-suku yang notabene masih panah-panah orang, masih mau bikin takut. Nah, saya bilang sama mereka tanya, apakah Anda tidak takut untuk masuk ke daerah-daerah pedalaman? Saya bilang, kalau mayat saya tidak ditemukan, berarti tidak usah cari, sudah selesai. Karena inilah tugas, panggilan kita. Tapi Tuhan percayakan saya juga sebagai seorang gembala, saya harus punya rumah untuk mengelola rumah saya, supaya ketika saya pergi ke sana, ada yang mendoakan saya. Sekarang saya ketemu dengan komunitas yang luar biasa, yang bisa mendoakan saya ketika saya di sana. Sudah saya pulang dalam keadaan sehat. Saya pulang, masih syukur kalau masih bisa dibawa dengan peti mati, tapi pulang konsulnya dapat. Ya, karena pengalaman banyak terjadi, saudara. Kami harus melewati lautan, pernah tenggelam dengan kapal. Aduh, pokoknya itulah yang saya bilang. Kalau kita meminta, maka Tuhan akan menyertai. Sampai maut pun Tuhan akan menyertai kita. Karena amin. Ya. Nah, ini firman Tuhan. Lalu yang kedua apa? Carilah. Ya, maka kamu akan mendapat. Iya, ya, mari kita cari. Cari apa sih sebenarnya? Yang kita mau cari kesenangan. Kalau cuma kesenangan mungkin dibunyilah dengan ibu Penny. Sedikit-sedikit saya dengar ada di Jakarta nih. Senang. Ya, mungkin cuma buang air sok sana balik lagi. Ya kan bisa saja seperti itu toh. Kalau cuma mau cari kesenangan ngapain? Kita selama di muka bumi ini gampang cari kesenangan. Masa muda kita perlu minum tuh. Saya peminum berat, mungkin Bu Nela tahu. Ya, saya peminum berat. Saya sering hidup dalam hal yang tidak benar di kota Bitung. Tetapi, saudara, itukah yang disebut kesenangan? Itukah yang disebut kita mencari? Bukan. Saudara, saya mau kasih tahu. Cari dalam arti ini, mari kita mencari hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya merasa diberkati sekali ketika kita mulai menyembah. Aduh, Tuhan itu begitu luar biasa. Itu yang penting di gereja Tuhan di akhir zaman. Bikin apa tuh gereja besar-besar banyak jemaat, tetapi tidak hadirat Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan. Bikin apa? Orang cuma berkumpul-kumpul yang ada guna, saudara. Tapi kalau ketika kita berkumpul sekalipun dalam komunitas yang kecil, di situ Tuhan hadir, itu lebih baik daripada kita Amin. orang, tapi tidak menghadirkan Tuhan. Amin. Nah, ini yang disebut mari kita cari hadirat Tuhan. Bangun intimasi worship, bangun keintiman dengan Tuhan. Terus bangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya, dengar baik. Firman Tuhan berkata begini, ya, bahwa pada saat kedatangan Tuhan pertama adalah penebusan. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua adalah apa? Penghakiman. Jadi urusan rusak atau tidak benarnya kita itu urusan Tuhan. Ya. Makanya saya mau kasih tahu, semua kita bukan malaikat. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi waktu kita terus belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan, memanggil Tuhan, memandang wajah Tuhan, hidup dalam Tuhan, mencari hadiratnya terus, saya percaya kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Yang ketiga, apa kata? Ketuk. Ya. Ketuk ini, saudara, bukan orang pitok-pitok di rumah orang. Mari coba masuk di jemaat. Jadi jemaat dengan orang, banyak pendeta begitu, saudara. Pergi di rumah satu, mari coba bergabung dengan Tuhan. Tapi gereja kok bagus, pelayanannya bagus, taruh virus di situ. Akhirnya saudara yang kasih terjadi perpecahan dalam gereja. Kita terima orang yang hadir dalam perpecahan akan menghasilkan perpecahan dalam gereja. Yo, kita butuh orang, kita bilang, mari coba, tompi gereja bagus, sudah jangan ke gereja itu begini. Kita lagi melahirkan pemberontak dalam gereja, masuk di gereja kita, sama seperti waktu dia berontak di gereja. Bukan itu. Amin. Tapi kita mau ketuk hati Tuhan. Amin. Ketuk hati Tuhan bukan dengan cara itu apa? Seperti ini, Bu Nela. Ini kita lagi mengetuk pintu hati Tuhan. Mau bikin apa di hutan begini? Ya kan? Rumah ada. Ya, harusnya kita berpikir, Ibu Nela pakai beton lah. Terus lepas tinggi dengan beton. Ya kan? Malah duduk begini nih, banyak nyamuk, banyak agar, banyak kotor. Ini kita lagi ngapain sebenarnya? Kita lagi mengetuk pintu hati Tuhan. Amin. Kita lagi menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, ketika kita ada di tempat ini, wow Tuhan, wow anak-anakku, aku bangga dengan kalian. Sekalipun kalian hanya beberapa orang, tetapi engkau berharga di mata. Amin. Kita lagi mengetuk Haleluya. pintu hati Tuhan. Saudara, ada satu cerita itu, ya, seorang pendeta besar, dia berkhotbah luar biasa, pelayanannya luar biasa.
sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, bahkan orang mati bangkit. Tapi satu waktu dia meninggal, saudara, ya, dia meninggal, dia mati, dan akhirnya dia dibawa malaikat ketemu dengan Tuhan. Dan waktu dia duduk di satu tempat, ternyata di sampingnya ada seorang oma. Mungkin sudah dengar cerita ini, tapi saya coba menjelaskan lagi. Ada seorang oma duduk di samping dia. Di depan mereka itu ada mahkota, saudara. Waktu pendeta ini lihat, wah, ini mahkota ini pasti milik saya. Karena saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar saya hidup dalam kebenaran melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, oma ini cuma berdiam duduk di samping dia. Tiba-tiba datanglah Sang Maha Kuasa ini, Tuhan. Lalu dia lihat mereka berdua, dia datang ambil mahkota itu, lalu dia taruh ke oma. Dia taruh ke oma. Pendeta ini bilang, Tuhan, kenapa kok mahkota itu ditaruh sama oma? Saya tidak kenal oma. Saya tidak tahu oma pelayanan model bagaimana. Kan Tuhan tahu saya melayani dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Semua saya lakukan sungguh-sungguh, Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak sungguh-sungguh, tidak benar saya lakukan. Tapi tahu Tuhan bilang begini, benar anakku. Kamu melakukan tugas panggilan itu dengan penuh kebenaran. Bahkan orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, mujizatku menyertai kamu. Tahu enggak? Kamu tidak akan berhasil dalam pelayananmu kalau tidak ada oma ini yang berbuat. Amin. Amin. Anda tidak melihat oma ini, dia di kolong mimbarmu, di kolong panggungmu, dia lagi berdoa buat engkau. Makanya mujizat terjadi oleh karena ada oma ini berdoa. Katakan amin. Amin. Dan kadang-kadang kita mau tampil di paling depan, orang lihat, wow, hebat, kita bisa melayani seperti ini. Kita lupa bahwa ada beberapa orang kelompok yang lagi berdoa untuk kegerakan kota, untuk kegerakan kelurahan, bahkan semua gereja Tuhan yang terjadi. Kitalah orang-orang itu. Amin. Kitalah yang memiliki mahkota itu. Percaya bukan nanti kita sudah hebat, sudah di luar, sudah gagah pelayanan kita, sudah sebesar apapun, tapi kalau tidak ada pendoa, maka sia-sialah gereja ini. Gereja mau dapat mahkota? Amin. Andalah gereja Tuhan ya. Amin. Kita semua akan menerima mahkota itu. Kita semua akan memiliki itu. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dimaukan Tuhan. Ya, bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Kalau kita mau melakukan ini, maka percayalah Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Siap mau melakukan ini? Amin. Saya mohon maaf, saya baru ini bisa bergabung, tapi hati saya digerakkan Tuhan. Saya sangat bersukacita. Pangkat, jabatan, kehormatan tidak akan mampu menolong engkau. Selain Tuhan yang akan menolong. Sebab itu minta sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang kami andalkan. Mari kita satukan hati kita. Mari kita pandang Tuhan. Mari kita nyembah Dia. Mari bangun keinginan dengan Tuhan. Orang masih mari katakan terima kasih Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau Allah kami yang kami banggakan. Ya Rabba Shandara Ya Rabba Shandara Rabba Shandara Rabba Shandara tetap andalkan aku Tuhan Allahmu dalam hidupmu. Ada kekuatan baru Allah mengalir dalam hidupmu.
Ada kasih Allah yang baru mengalir dalam hidupmu, memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Is honest ekenos eketanai. Banyaklah engkau berdoa dan terus bersekutu dalam aku Tuhan Allahmu. Aku yang mempunyai rencana yang indah dalam setiap pribadi lepas pribadimu. Dengarlah kebenaranku pada siang hari ini. Aku akan memakai setiap engkau dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan talenta yang kau percayakan, yang telah kupercayakan dalam hidupmu. Hambaku unik yang kukasihi, aku yang selalu bersama-sama dengan engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Aku yang mengawali setiap rencanamu dalam hidupmu. Aku yang mengawali setiap apapun pelayananmu. Oleh sebab itu terus engkau mengucap syukur dalam aku Tuhan Allahmu. Apapun yang engkau alami dan engkau rasakan hari-hari ini, terus engkau bawa terus dalam aku Tuhan Allahmu. Aku yang mempunyai rencana yang indah dalam hidupmu. Keluargamu akan kupulihkan, keluargamu akan kuberkati dengan melipat kali ganda. Biarlah engkau terus menyenangkan hati aku Tuhan Allahmu. Biarlah engkau terus memuliakan, mengagungkan aku Tuhan Allahmu. Sesungguhnya banyak jiwa-jiwa yang kupercayakan dalam hidupmu. Sesungguhnya banyak jiwa-jiwa akan datang kepada aku Tuhan Allahmu melalui kehidupanmu. Apapun engkau alami dalam sidang jemaatmu saat ini, aku berkata bagi engkau hambaku, terus terus engkau berlutut di kaki aku Tuhan Allahmu, meminta pentahiran daripada aku Tuhan Allah, memulihkan setiap jemaatmu yang kau layani saat ini, meminta kepada aku Tuhan Allah untuk memberikan yang terbaik kepada sidang jemaat yang kau layani. Aku mempercayakan setiap jemaat-jemaatku kepada engkau, untuk engkau bawa kepada aku Tuhan Allahmu, untuk engkau bawa untuk lebih lagi dekat dan melekat dengan aku Tuhan Allahmu. Sesungguhnya pemurnian terus terjadi dalam kehidupanmu bahkan sidang jemaatmu yang kau layani saat ini. Aku akan menumbuhkan para pelayan-pelayan yang luar biasa, yang terus berkenan kepada aku Tuhan Allahmu, yang selalu memuji menyembah dalam roh dan kebenaran, sehingga dalam pelayananmu di situ ada satu terobosan yang luar biasa dikerjakan di tengah-tengah hidupmu. Demikianlah firmanku. Hambaku yang kukasih, dimanapun engkau pergi dan berada, terus engkau mengucap syukur dalam segala hal. Demikianlah firmanku datang bagi setiap engkau, Allah yang berkuasa dengan hidupmu, Allah yang memberikan kelegaan dalam hidupmu, Allah yang memberikan apa yang kau rindukan dan butuhkan dalam hidupmu. Oleh sebab itu engkau angkat hatimu kepada aku Tuhan Allahmu. Sesungguhnya tidak lama lagi aku akan datang ke dunia ini. Oleh sebab itu persiapkan hidupmu, persiapkan tubuh jiwa rohmu untuk selalu menyenangkan hati aku Tuhan Allahmu. Aku biar engkau terus duduk diam tenang di hadirat aku Tuhan Allahmu. Tak kalau engkau duduk diam dalam hadirat aku Tuhan Allahmu, maka di situ isi hatiku curahkan tengah-tengah hidupmu. Hambaku yang kukasihi, aku yang selalu bersama-sama dengan engkau. Aku melihat hatimu, aku melihat penghidupanmu. Teruslah engkau menyenangkan hati aku Tuhan Allahmu. Teruslah engkau membangun mesbah doa daripada aku Tuhan Allahmu. Aku melihat kehidupan engkau. Aku tahu isi hatimu sampai kedalaman isi hatimu. Oleh sebab itu terus engkau mengucap syukur. Terus engkau datang kepada aku Tuhan Allahmu. Terus engkau membawa hidupmu kepada aku Tuhan Allahmu. Karena firmanku ya dan amin dalam hidupmu. Apa yang telah kujanjikan dalam hidupmu itu yang kau berikan dalam kehidupanmu. Terus engkau berserah total kepada aku Tuhan Allahmu. Nah kalau engkau berserah total kepada aku Tuhan Allahmu, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah akan terjadi dalam kehidupan keluargamu. Hamba-hambaku dan yang kukasih terus bersyukur kepada aku Tuhan Allahmu. Demikianlah firmanku datang bagi setiap engkau. Ya Tuhan, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, bahkan kepolisian kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan para pemimpin kota kami, dari gubernur, wali kota, camat, bupati yang ada, bahkan sampai lurah-lurah, bahkan sampai RT RW, diberkati oleh Tuhan. Ada kekuatan Allah mengalir dalam hidup mereka, ada kasih Allah mengalir dalam hidup mereka, sehingga mereka
bangsa Indonesia, penerus takut Tuhan, membawa Indonesia ada satu kuasa Allah mengalir, membawa Indonesia dengan pemulihan daripada Engkau, memulihkan setiap perekonomian yang ada Tuhan, memulihkan setiap Tuhan sakit penyakit, Engkau memulihkan setiap virus-virus yang ada, pulihkan Indonesia Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terlalu yakin dan percaya Allah yang berkuasa dan berdaulat tengah-tengah hidup kami. Kami juga serahkan kota kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah itu penuh kemuliaan. Amin. Biarlah itu penuh kemuliaan terjadi dalam nama Yesus. Dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, tim percepatan, tim khusus yang ada, bahkan semua jajaran yang dari atas sampai ke bawah Tuhan, sampai RT RW, Engkau pakai mereka dengan dahsyat yang luar biasa. Biarlah bitung penuh kasih daripada Engkau. Ada kuasa Allah mengalir, banyak jiwa-jiwa diubahkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani pekerjaan-Mu, baik di kota, di desa, di daerah-daerah terpencil, bahkan suku-suku terabaikan Tuhan. Engkau berkati hidup mereka, Engkau kuat dan mampukan kehidupan mereka, Engkau yang campur tangan dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berdaulat dalam kehidupan mereka. Tak kala mereka lemah, kami percaya Tuhan Engkau yang menguatkan mereka. Tak kala mereka sakit, kami percaya Engkau yang menyembuhkan hidup mereka Tuhan. Yang berkekurangan Engkau mencukupi setiap kebutuhan mereka. Terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, di siang hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat ibu-ibu janda, anak yatim piatu, fakir miskin, bahkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Temukan mereka dengan orang-orang baik, orang-orang yang mengasihi mereka, memberkati mereka, menolong hidup mereka terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat kami semua di tempat ini, hamba-hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan Allah Engkau kembalikan dalam kehidupan kami. Ada kuasa pewahyuan Allah terus mengalir dalam hidup kami. Ada kasih Allah mengalir, biarlah pertolongan kuasa terjadi terus dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa buat hamba kebenaran-Mu Tuhan. Engkau pakai terus kehidupannya, dimanapun dia pergi dan berada, dengan dahsyat, dengan luar biasa, membawa keluarga, membawa sedang jemaatnya, semakin dekat melekat dengan Engkau, semakin lagi memuji, memulia, mengagungkan Engkau. Terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa secara khusus buat istri dari Bapak Pendeta Unik Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap sakit penyakit yang meluluh tubuhnya Tuhan, kami minta kepada-Mu Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, jamah sembuhkan. Jamah setiap organ tubuh yang sakit, jamah dalam nama Yesus. Kami percaya kami telah menerima setiap janji terjadi dalam nama Yesus, terjadi buat keluarga dari Lampais dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dan luar biasa. Kami juga serahkan Tuhan Ibu Nela ke dalam tangan-Mu. Dia sebagai Tuhan koordinator yang ada. Kami serahkan hidup-penghidupannya, pekerjaan usaha yang dia kerjakan. Engkau Tuhan buat berhasil dan beruntung kemana-mana Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau memberkati tempat ini. Yang melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa diubahkan. Jiwa-jiwa yang berkarakter Kristus. Tuhan. Jiwa-jiwa yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa. Yang hadirat-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam nama Yesus. Juga Michael di masa mudanya Tuhan. Jadi semakin hari semakin dekat, semakin memuji memuliakan Engkau. Pakai dia dengan kehidupannya saat ini Tuhan. Kami percaya kesehatan kekuatan terus mengalir dalam hidupnya. Berkati juga ibu family yang ada Tuhan. Engkau berkati suami anaknya ke dalam serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Engkau Tuhan berhasil dan untung kemana mereka pergi dan berani terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan Ibu Wening ke dalam tangan-Mu Tuhan. Suami anaknya diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat dengan luar biasa. Dalam kehidupan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa diubahkan dan dipulihkan. Terjadi di dalam nama Yesus. Setiap apapun yang mereka butuhkan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Jack, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati keluarganya, anak-anak dan istrinya. Engkau berkati setiap apapun mereka rindukan dan butuhkan diberkati oleh Tuhan. Setiap penyakit yang derita kami yakin percaya dia telah sembuh dalam nama Yesus. Bapak
mudanya Tuhan. Biar kehidupannya Allah yang berkarya tengah-tengah hidupnya, memakai masa mudanya untuk kemuliaan Amin. Bahkan hamba-hambamu yang lain belum sempat hadir di tempat ini, Tuhan, untuk memberkati Ibu Ansya, Ibu Dias, Ibu Ciko, Ibu Lina, Tuhan. Semua yang kami tidak bisa sebut satu persatu diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di siang hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Perlihatkan kuburan yang luas. Tapi beberapa di antaranya itu terlihat putih. Jadi ada beberapa kuburan itu terlihat sangat putih gitu, seperti memang baru dilengkapi. Tapi Tuhan ingatkan, perhatikan hidup kita supaya kita itu tidak berjalan secara agamawi, tetapi benar-benar kita itu mencari Tuhan, kita mengenal Dia dengan sungguh supaya kita tidak menjadi seperti kuburan yang kita ada. Kemudian Tuhan perlihatkan juga satu bangunan dengan jendela yang terlali ya. Jadi Tuhan katakan banyak orang-orang yang masih membutuhkan pelayanan kita. Tuhan bertanya, di mana kita? Karena banyak orang-orang yang masih terikat dengan kehidupan dosa dan mereka membutuhkan kita untuk melepaskan mereka dari belenggu. Kemudian terakhir Tuhan perlihatkan cahaya itu ada di sana. Cahaya yang sangat terang. Menghadirkan Tuhan dalam hidup, dalam keluargamu, di situ Tuhan akan meluaskan setiap jemaat yang kau layani, setiap apapun yang kau layani. Tuhan berkata, Tuhan sementara mempersiapkan itu, bahkan ada terobosan-terobosan baru akan muncul dalam kehidupan pelayanan Bapak untuk Tuhan. Dan buat kita semua terus andalkan Tuhan, karena dalam Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari. Pembebasan yang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih beri kami kekuatan baru. Kami melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, siang hari ini kami telah diberkati dengan firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau memakai terus hamba-Mu ini semakin hari semakin dahsyat Tuhan. Dengan kuasa yang penuh daripada Roh Kudus-Mu. Dengan kuasa yang Engkau telah taruh di dalam kehidupannya. Sehingga setiap pribadi yang dilayani Tuhan senantiasa diberi kekuatan, diberi kekuasaan, diberi kelepasan dari segala macam apapun yang mengikat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati senantiasa keluarganya. Sekali lagi kami serahkan Tuhan istrinya. Jamahan kuasa-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan istrinya dari segala sakit penyakit. Kami taruh, kami angkat segala sakit penyakit ini di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jadi kesembuhan di dalam nama Yesus. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya dikerjakannya pada saat ini. Amin. Supaya semuanya itu Tuhan bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan menyerahkan setiap pribadi yang hadir pada